Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu, penyertaanmu, pertolonganmu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Bapa kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kiranya tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami, kuasai keberadaan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami. Sebelumnya Tuhan, ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan dengan tema kerajaan Allah. Ayat saya ambil di dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kerajaan Allah merupakan tema pokok di dalam Alkitab. Arti secara alkitabiah dari kerajaan Allah adalah menunjuk kepada hak kedaulatan Allah untuk memerintah dan menguasai, dan keberadaan Allah sebagai raja. Allah memerintah tingkap-tingkap langit, matahari, bulan dan bintang-bintang, planet-planet dan semua yang berada di langit, termasuk kita umat manusia. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Tuhan telah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Langit itu adalah langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu diberikannya kepada anak-anak manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pemazmur Daud mengatakan,
namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi Allah menjadikan manusia sedikit lebih rendah daripada Allah. Allah memberikan kedudukan dan wewenang kepada manusia lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Hanya sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kedudukan manusia yang sudah diberikan Allah diturunkan menjadi lebih sedikit, lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Adam yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penguasa di bumi ini telah jatuh ke dalam dosa. Pelanggaran Adam bukan hanya karena memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, tetapi juga pemberontakan Adam melawan pemerintahan Allah dan ketetapan Allah. Ini merupakan suatu pengkhianatan manusia yang terbesar melawan raja di atas segala raja. Manusia tidak hanya kehilangan kemuliaan Allah yang dikaruniakan kepadanya, tetapi juga telah menggadaikan kerajaan yang sudah dipercayakan kepadanya, digadaikan kepada iblis dengan sengaja menuruti apa yang sudah dikatakan iblis kepadanya. Manusia telah menyerahkan dirinya kepada pemerintahan iblis sehingga membawa manusia dan semua keturunannya keluar dari perlindungan Allah dan takluk pada kekuasaan iblis, sehingga kekuasaan dunia ini sudah berpindah kepada iblis. Dan melalui pelanggaran Adam dan Hawa, semua manusia menjadi berdosa. Dan upah dosa itu ialah maut. Hanya ada satu jalan untuk mengatasi masalah dosa manusia, yaitu harus ada pengganti. Manusia yang tidak berdosa yang harus rela menderita dan menanggung akibat dosa. Pengganti itu haruslah seorang manusia dan haruslah seorang yang tanpa dosa. Ciptaan lain tidak dapat melakukannya. Malaikat-malaikat di sorga tidak dapat melakukannya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sanggup melakukannya. Hanya Allah sendiri, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang dapat melakukannya. Bahkan dengan penuh ketaatan sampai mati di atas kayu salib. Di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kolose 2 ayat 14-15, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, inilah peperangan terbesar yang dilakukan Tuhan Yesus melawan iblis di atas kayu salib. Iblis telah dilumpuhkan, kuasa iblis telah dihancurkan, dan sebagaimana iblis telah merebut gelar penguasa dunia ini dari manusia pertama, dan gelar itu sudah diambil kembali oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan diberikan kembali kepada manusia yang sudah ditebusnya. Kita telah dilepaskan dari kekuasaan iblis dan pemerintahannya, dan kita sekarang berada di bawah otoritas yang baru secara mutlak oleh otoritas Tuhan Yesus Kristus.
tanggung jawab kita sekarang adalah sebagai warga kerajaan Allah adalah hidup sebagaimana keadaan kita sekarang. Sehingga kita layak di hadapan Allah dan berkenan kepada Allah dalam segala hal, dan hidup kita berbuah-buah dalam segala pekerjaan yang baik, untuk kita dapat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, sehingga kita lebih lagi mengasihi Dia, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita dan memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaannya yang ajaib. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Allah boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian, untuk kita dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu menolong kami, memampukan kami, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Angkat segala kelemahan kami Tuhan, segala keberatan hati kami. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong dan memampukan kami, untuk kami lebih lagi mengenal Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami, satu-satunya Allah yang benar dan berkuasa. Kiranya kasih-Mu menolong kami, oh Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.